Sekarang mau ke Gus Muhammad dulu nih. Ada yang Gus Im betul-betul yang belum banyak diceritakan sebagai mungkin kan persinggungannya sama Gus Dur, Bu Lili, Gus Im. Nah kalau publik kan saya juga terlibat. Kalau keras kepala betul Mbak. Waktu itu ada kan jadwal sekian harus obat ini yang dari Dokter Umar. Kita di rumah itu sampai ditulis jam segini susah Mbak. Kalau lagi pengen makan apa gitu. Jal, pokoknya iki. Susah itu. Monggo Gus, persinggungan sama niku, Gus Im terutamanya gitu. Dan Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini memang keluarga paling unik gitu. Misalnya waktu ada tulisan buku bersama tapi berbeda. Ya kan itu lucu-lucu itu. Karena memang ini keluarga lucu. Ini beda semua, apalagi kalau ketemu. Tapi tidak pernah kemudian ketika ketemu itu membicarakan persoalan pribadi. Itu yang selalu saya ingat. Nah, dari Gus Im sama Bu Lili sama Gus Solah. Ini saya pernah dengar secara langsung kalau manggil Gus Dur itu Suheng. Suheng, ya kalau manggilnya Suheng. Silat. Ya cerita silat itu Suheng. Itu cerita tentang Suheng. Suheng gimana? Ya begitulah. Nah itu bentuk penghargaan yang luar biasa. Setiap membicarakan Gus Im ataupun Bu Lili itu pasti pertanyaannya ada satu, Suheng gimana? Artinya tidak pernah meninggalkan Gus Dur. Mau emosi, mau landai, mau apa, pokoknya pasti nanti. Nah ini Suheng gimana? Gus Dur gimana gitu, mesti begitu. Nah kalau sudah itu Suheng gimana gitu. Nah itu pasti kemudian ada yang harus diminta untuk tabayun ke tempat Gus Dur. Nah jawaban Gus Dur itu kan selalu nggak terduga, nggak bisa kita bayangkan. Misalnya pernah satu ketika kondisi rumah Jalan Irian itu tidak representatif lah untuk seorang presiden. Nah Gus Im punya analisis begini. Ini ruang evakuasi kalau terjadi sesuatu enggak. Ini pesan itu disampaikan ke Pak Dur. Nah disampaikanlah. Setelah disampaikan, komentarnya Pak Dur itu apa coba? Terlalu banyak nonton film detektif katanya. Disampaikan parah. Jadi gitu. Nah, satu yang sering saya dengar dari beliau-beliau adalah tentang rumah Matraman. Beliau menyebutnya rumah Matraman. Seandainya burung kalkun itu bisa ngomong, pasti burung kalkun itu pun akan ngomong politik. Jadi seandainya burung kalkun itu ngomong, dia juga pasti ngomong politik. Nah, kalau Bu Lili selalu menyebut ketika mau melakukan sesuatu, itu ada satu yang kadang kita nggak kebayang ya. Bu Lili kan selalu gitu. Tapi ada satu yang selalu diingat. Itu dulu ibu pasti nyuruh baca doa ini. Pasti. Jadi tolong ini dibaca. Lah ini terus tawasulnya kemana? Ke ibu. Kita paham. Jadi kalau setiap ini ke ibu gitu. Nah itu nanti beberapa misalnya termasuk beberapa orang kalau minta doa misalnya kan orang beranak susah gitu. Itu dulu ibu mesti begitu. Jadi ada beberapa yang malah misalnya kayak bagaimana membuat anak itu kuat. Itu selalu ibu dulu selalu bilang
setiap malam bacakan Fatihah satu anak 41 kali. Boleh bilang begitu. Itu sama dari Bu Nyai Nafikoh. Bahwa kalau pengen punya anak kuat dan bermanfaat, tolong bacakan Fatihah satu anak 41 kali setiap malam antara Isya sampai subuh. Itu. Nah, kalau itu lebih banyak di situ. Jadi beberapa dengan saya dan beliau berhubungan dengan terkait punya Solihah itu lebih banyak cerita tentang doa yang dibaca oleh ibu gitu. Untuk misalnya menghadapi situasi genting itu misalnya ibu dulu kalau dalam situasi sulit itu baca Kahfi ayat apa itu yang waliyatalattof itu kan. Nah itu yang tengah itu sama yang belakang itu yang laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil ma'ruf fa in tawallaw. Bukan. Qul innama ana basyarum mitslukum yuha. Nah itu yang akhir itu. Nah yuhanya disuruh pegang di perut. Selalu gitu kalau dalam situasi yang tidak ini minta isyarahnya itu. Jadi qul innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya. Nah yuhanya itu suruh pegang perut 11 kali, nggak pakai nafas. Itu katanya dari ibu gitu. Selalu gitu, jadi selalu dari ibu karena situasi genting gitu. Nah, kalau Gus Im ini lebih sering cerita punya Solihah itu dimarahi karena gondrong. Kalau gondrong, terus gundul. Nah, ketika di rumah diusir suruh pergi. Kamu ini siapa kok di rumah? karena gundul. Jadi dalam proses kehidupan ini Gus Im memang lebih banyak menyerap kondisi-kondisi yang sesungguhnya ada di luar kondisi yang real. Jadi lebih membaca sesuatu yang di luar kondisi yang ada, karena beliau punya keyakinan bahwa yang nampak ini sesungguhnya adalah akibat dari gerakan sesuatu yang enggak nampak. Nah, beliau konsentrasi di situ. Mulai dari musik itu dulu dorongannya dari apa? Kalau politik itu dorongannya dari apa? Karena setiap ini hanya aktor-aktor saja. Pasti ada sutradaranya, makanya yang sering diperdengarkan kalau dalam situasi seperti itu adalah lagu Master of Puppet-nya Metallica. Nah, nanti sama lagu Janis Joplin, Give Me Mercedes Benz gitu. Wah, give me Mercedes Benz gitu. Itu sama Master of Puppet-nya itu. Nah, yang seru itu kalau lagi nggak punya duit. Nah, kalau lagi nggak punya duit nyari keris. Nyari keris, ake sama ini burung perkutut. Nah, saya Gus Wahid, Gus Im cari burung itu yang paling cepat, burung perkutut itu. Nah, nanti ada maklarnya di Jakarta itu Mbak Lisa. Jadi burung perkutut Majapahit itu di kampung baru sekitar 5.000, paling mahal 2.000. Di Jakarta itu dijual oleh salah seorang dukun. Dukunnya di Depok itu yang bagian marketing. Itu bisa laku sampai 5 juta. Marketingnya dahsyat. Nah itu, terus nanti sambil terus setelah itu duitnya dipakai ke Jatinegara, cari akik sama keris. Nah itu cari akik sama keris. Nah nanti laku jual gitu, nggak tahu gimana cara jualnya, pokoknya nanti laku sampai akhirnya kerisnya banyak, terus dilebur jadikan keris ya. Nah itu Gus Im. Tapi kalau memang kemampuan ininya mesti selalu suheng gimana ya,
Itu tidak pernah luput gitu loh. Jadi suheng bagaimana? Nah, kalau sudah bilang suheng bagaimana ya mesti harus ada yang tabayun. Nah, saya punya pengalaman ini Mbak Lisa. Jadi di daerah Tapal Kuda Bondowoso atau apa sekitar situ itu ada dukun terkenal, sangat terkenal itu dukun. Kita rasan-rasan bertiga, saya, Bu Lili, Gus Im, tentang dukun itu. Dukun itu sangat terkenal, tapi kalangan terbatas. Oke. Nah, karena dukun itu kalangan terbatas, kita datanglah ke sana, kan gitu. Karena waktu itu Pak Dur suruh ngecek itu dukun apa, pasiennya siapa aja. Nah itu, nah sampai di sana kan dukunnya itu model kesurupan gitu, gitu. Nah nanti penerjemahnya minta sapi gitu, Oke. minta sapi. Nah, minta sapi. Nah lama-lama itu kan Gus Im itu nggak tahu gimana ceritanya, jengkel. Gus Im bilang nggak denger. Apa itu? Nggak denger. Akhirnya dukunnya kayaknya nggak tahan itu. Minta sapi. Gitu. SOP-nya dilanggar. Minta SOP-nya hilang, minta sapi. Nah, terus karena minta sapi, nah terus mangkel sih. Nggak tahu bawa pistol gitu. Ini ular-ular, kan saya takut ular itu jalan. Saya takut ular. Nah, dia punya properti ular albino, ular apa itu. Nah, itu harus dibasmi itu ularnya itu. Larilah. Pulanglah kita ke Jakarta, lapor. Pak Dur, palsu. Dukun kadungan. Oh, ya udah. Nah, sekarang berapa bulan? Gitu. Ditimbali sama Pak Dur. Dikasih duit. Anterin ke dukun itu. Ya kita anterin lah ke dukun itu. Nah, tiba-tiba Bu Lili sama Gus Im itu tahu bahwa saya nganterin duit ke dukun itu. Habis itu apa? Suheng ini gimana ini? Datanglah ke tempat. Hasilnya apa coba Mbak Lisa? Udahlah Im katanya. Kenapa? Oh, ini kan palsu gini. Tugas dia itu jadi dukun palsu. Tugasku ngasih duit. Makanya dengan fenomena terakhir ada yang di sekitaran Pak Dur yang suka gitu, kita sih udah hafal akhirnya. Terakhir kan ada Pak Bingki, ada apa gitu yang gitu, oh wes hafal lagi. Modus lawas gitu kan, serius lama ini. Pasien-pasiennya waktu di Bondowoso itu ya beberapa jenderal. Oh gini. Iya tugas dia ini jadi dukun palsu. Tugasku kasih duit. Loh, artinya sampai ke tingkat itu dipikirin gitu lah. Apakah ini dukunnya siapa? Jadi cerita itu lucu-lucu gitu kan. Kadang itu politik yang level sangat elit sampai ketemu dengan real orang-orang dari Amerika, dari apa. Tapi pada saat yang lain ini tiba-tiba ke puncak gunung mana, ke gunung mana, ke kuburan mana. Ini jadi komplit. Nanti dianalisis kan. Pasti Suheng di mana? Ketemu. Walaupun kadang ujung-ujungnya juga berbeda lagi, ribut apa-apa, tapi ada ditemu. Nah, terakhir ya akhirnya itu termasuk waktu itu sama Pak Solah saya di Tebuireng guyon. Jadi orang yang jadi dokternya sepanjang hidup, dokternya Gus Dur itu adalah Dokter Umar katanya. Tapi waktu Gus Dur meninggal, Dokter Umar gak ada. Ya, Gus Solah sambil guyon, nah itulah karena dokter kesehatan. Jadi tugasnya untuk orang hidup. Gitu. Itu guyon di belakang sama. Iya terakhir itu
Saya masih, itu ada fotonya itu saya, Gus Solah, Gus Kikin, awal-awal di situ tuh. Bu Farida ada juga fotonya di situ tuh. Itu salah satu yang itu Dokter Umar itu jadi dokter sepanjang hidup sama Gus Dur, tapi pas Gus Dur meninggal, Dokter Umar itu malah nggak tahu. Ya itulah namanya fungsinya dokter kesehatan katanya. Kalau orang meninggalkan sudah nggak kesehatan katanya. Yang bersama dia Mutin. Itu sering gitu kan. Jadi guyon gitu. Lebih banyak. Jadi kalau membicarakan sesuatu yang serius banget, detail. Harus dicari orangnya. Misalnya, oh ini urusannya ini. Ini kira-kira yang main ini, didatangi. Gus Im itu gitu. Jadi enggak dari katanya gitu, enggak. Diajak duduk. Jadi ini menurut ini. Iya sak gelute kadang itu. Diajak kelahi. Wah itu kalau udah pakai sepatu koboi itu, sepatu boot itu. Udah gini. Nah makanya kan pernah satu ketika ini orangnya masih banyak ini. Jadi orang-orang ini kan kita memperjuangkan Gus Dur. Oh ini pokoknya sampai titik darah penghabisan. Ini harus siap. Dipanggilnya semua sama Gus Im itu. Kalian itu kalau mau ngelawan, udah deh, ayo lawan. Tapi kan yang kalian lawan ini kan punya granat, ayo. Tiba-tiba para pendekar ini yang mau ngelawan, gue kumpulin sama Gus Im. Dikasih granat satu dilempar itu ketakutan. Nyo, ayo, main granat. Jadi Gus Im, ketika ada orang misalnya, ayo perang, ya sudah diajak ayo wis. Gimana? Ini bawa pistol bisa enggak? Itu, nah itu yang suka kadang kalau udah keluar isengnya itu di situ. Nggak mau pokoknya analisisnya kok menurut ini teman-teman gitu. Analisisnya ini gitu. Kalau analisisnya A, ya didatangi. Si B ya didatangi gitu aja, nanti diajak diskusi. Kadang sampai gebrak-gebrak meja terus habis itu oh iya benar. Oh ya nah itulah. Jadi kata Gus Im ya politik itu real. Analisa dunia lain pun harus real. Jangan katanya. Persoalan nanti katanya seperti apa, yang penting kita sudah tahu katanya. Nah itu, dua-duanya sama beli itu sama. Ya makanya terus kadang sodoran ini, tapi tetap itu kuncinya tetap. Suheng gimana? Nah, itulah makanya kakak tertua ini selalu. Kakak tertua. Nah dengan Bu Aisyah saya punya cerita agak seru. Jadi terakhir Pak Hamid sebelum meninggal ini sudah berbahagia sekali karena sudah menyelesaikan diskusi yang sangat panjang di keluarga ini Jombang ini kan kepiting haram. Kepiting haram. Nah Pak Hamid nggak tahu kita diskusi dari mana kok tiba-tiba ujungnya itu sampai di kepiting. Akhirnya kita diskusi ya sampailah kepiting halal. Sampailah pakai tak tunjukin dalil ini kitab ini pamit kepiting halal. Pergilah habis itu kita ke Pecenongan. Makan kepiting. Kepiting 99. Habis 3. Komentarnya itu gini enak kok dibilang haram. Pulang-pulang saya dimarahi sama Mbak Ati. Terus Bapak itu sudah dilarang ya tapi kan bahagia berarti ya. Itu kepiting. Waduh. Satu ketika ada tukang kebun dulu. Nah kita bawa tukang kebun, nggak tahu namanya Hashim. Jadi di Kemang nggak ada yang berani manggil Cong gitu. Memang kalau sudah dan nggak ada yang berpikir tentang pribadi untuk anak untuk enggak semua. Nah itulah yang sesuatu yang luar biasa adalah benar-benar Bu Wahid ini persis dengan Harsun itu seperti sawah menumbuhkan pohon untuk berteduh. Jadi nisa hukum harsul lakum, perempuanmu itu sawahmu, benar-benar sawah yang mampu menumbuhkan pohon. Dalam cerita-cerita ini perempuan yang paling ideal lah di zamannya itu, yang sampai sekarang putra-putranya masih bisa memberikan ruang publik yang luar biasa. Dan yang dibikin ini bisa tempat ngayom orang,
gitu loh. Nah itu nggak sembarang ini. Yang pastilah ya karena ya dorongan batin yang juga luar biasa. Nggih, betul.